Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Arfa Adriana. Hadir, Bu. Lalu Dinda Salsabila. Hadir, Bu. Desi Aninda. Hadir, Bu. Feby Sigma. Hadir, Bu. Novita Dwi. Hadir, Bu. Baik, seperti yang sudah Ibu katakan minggu lalu, kita akan bahas tentang pasar. Ada yang masih ingat nggak pasar itu apa? Bu. Oke, Dinda. Pasar adalah tempat terjadinya jual beli, Bu. Ya, benar. Ada lagi tidak yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Oke, Arfa. Pasar merupakan tempat untuk menjual barang dan jasa. Ya, benar. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung. Yang dijual itu barang atau jasa. Nah, pasar bisa terbentuk di dalam bus, di dalam halte, dan di terminal. Pasar juga bisa terjadi lewat TV, internet, dan radio. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat terbentuknya pasar ya. Ya, Bu. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli, artinya penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan, artinya ada barang berupa sampel atau contoh seperti ada fotonya, ada videonya. Lalu yang ketiga, adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, artinya sebelum terjadinya transaksi jual beli, maka ada tawar menawar terlebih dahulu agar terjadi kesepakatan harga antar penjual dan pembeli. Lalu kita akan membahas fungsi-fungsi pasar. Nah, fungsi-fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentukan harga, dan yang ketiga fungsi promosi. Kita akan bahas satu-satu ya. Ya, Bu. Ya. Fungsi distribusi itu fungsi yang mendekatkan jarak antara produsen dan konsumen. Lalu kita akan membahas fungsi pembentukan harga. Fungsi pembentukan harga itu sebelum terjadinya transaksi jual beli, adanya tawar menawar, lalu terjadilah fungsi pembentukan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Ajang paling tepat untuk promosi yaitu tepatnya di pasar. Kenapa? Karena pasar itu tempat paling sering dikunjungi oleh pembeli. Nah, promosi juga dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan membagikan brosur, membagikan sampel kepada calon pembeli, dan memasang spanduk. Lalu kita akan membahas macam-macam pasar. Macam-macam pasar itu ada 5. Yang pertama pasar monopoli, yang kedua pasar monopolistik, yang ketiga pasar monopsoni, yang keempat pasar oligopoli, dan yang kelima pasar
oligospermia. Kita akan bahas satu-satu ya. Iya, Bu. Pasar monopoli itu adalah pasar yang dikuasai dan tidak ada pesaing lainnya. Contohnya seperti PLN, Pertamina, dan Telkom. Dan yang kedua, pasar monopolistik. Lalu yang kedua ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak perusahaan serupa tapi tidak sama. Contohnya McD dan KFC sama-sama menjual ayam, tetapi konsumen boleh memilih mana yang lebih suka, bisa McD atau KFC. Lalu Aqua dan Le Mineral sama-sama air putih, cuman berbeda perusahaan. Lalu yang ketiga ada pasar monosodium. Pasar monopolio yaitu pasar yang dikuasai hanya satu pembeli saja, Mas sebagai penjual, hanya sebagai pembeli tetap. Contohnya seperti suatu produk dari PT KAI. Yang keempat ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdapat pemilik saja dan beberapa pihak sebagai pemilik pangsa pasar. Contohnya semen tiga roda yang terdapat di toko bangunan. Yang kelima, pasar oligopoli.
oligopsoni adalah pasar yang di dalamnya terdapat penjual dan beberapa pihak sebagai pemilik pasar. Contohnya Kartu XL, Indosat, Telkomsel, Axis, dan lain-lain. Nah, ini semua merupakan jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Adapun jenis-jenis pasar persaingan sempurna yaitu ada pasar buah dan sayur, pasar modal, pasar bursa efek. Nah, sekarang Ibu pengen kasih pertanyaan kepada kalian, yang bisa jawab tolong tunjuk tangan ya. Coba jelaskan apa itu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Saya Bu. Oke, Dinda. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar yang memiliki jumlah produsen atau penjual dan konsumen atau pembeli yang sama banyak dengan produk yang sama banyak juga. Dan pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang jumlah penjualnya terbatas tetapi pembelinya sangat banyak. Baik, sekarang kalian bisa catat materi ini dulu ya, sebelum Ibu lanjut memberi kelompok. Baik Bu. Oke, apakah sudah selesai mencatat dari materi ini? Sudah Bu. Oke, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari Dinda dan Arfa, dan kelompok B terdiri dari Novita dan Febri. Kalian bertugas untuk menjelaskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Silakan kalian berdiskusi. Silakan dari kelompok mana yang ingin menjelaskan duluan? Saya Bu dari kelompok A. Oke, Dinda. Saya ingin menjelaskan pasar adalah tempat terjadinya jual beli. Syarat pasar ada 3. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya kesepakatan harga. Dan fungsi harga juga ada 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Macam-macam pasar ada monopoli, monopolistik, monopsoni, oligopsoni, dan oligopsoni. Sekian Bu. Oke, apakah kelompok lain ingin menanggapi? Saya Bu, perwakilan kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A. Dari yang tadi sudah disebutkan, saya ingin mengetahui apa itu tentang monopoli. Terima kasih. Saya dari kelompok A ingin menanggapi. Monopoli adalah pasar yang dikuasai dan tidak ada pesaing. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah kelompok B bisa menyebutkan contoh dari pasar monopoli? Saya ingin menjawab Bu. Contoh dari pasar monopoli adalah Pertamina dan PLN. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Apakah kalian sudah paham apa yang dijelaskan ini? Paham Bu. Siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan dari semua ini? Jika tidak ada, kita review bareng-bareng ya. Ya Bu. Jadi Ibu ambil kesimpulan ya untuk materi hari ini. Yang pertama, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ada juga syarat-syaratnya. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Lalu ada barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir, ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Lalu ada fungsi-fungsi pasar juga. Yang pertama ada fungsi distribusi, ada fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Lalu ada macam-macam pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Contohnya seperti Pertamina, PLN. Lalu pasar monopolistik, contohnya seperti MCB dan KFC, serta Aqua dan Le Mineral. Lalu yang ketiga ada pasar monopsoni, contohnya yaitu suatu produk dari PT KAI. Lalu yang keempat ada pasar oligopoli, contohnya semen 3 roda. Dan yang terakhir ada pasar oligopsoni, contohnya Kartu XL dan Indosat. Oke, sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin keluar ya. Baik Bu, terima kasih.